Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Husnaini. Saya adalah salah satu peserta program kebimbaan dari unit Legenda Wisata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas video hari ketiga. Pertanyaan pertama itu jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Jawabannya yaitu dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami, tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba, dan akan memiliki dampak jika dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. Lalu dasar hukum metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, pertanyaan kedua yaitu mengapa relawan Bimba AYU/EO diwajibkan menerapkan fun learning dalam proses membimbakan. Karena tujuan dari metode fun learning itu sendiri kan adalah menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik ya gitu. Nah, agar anak itu mau belajar karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan. Lalu proses pendidikannya juga harus berbasis cinta dan kasih sayang, agar setiap anak bisa merasakan bahagia dalam proses belajarnya gitu. Maka diwajibkan menerapkan metode fun learning itu sendiri ketika proses membimbakan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa relawan Bimba AYU/EO diwajibkan menerapkan small step system dalam proses membimbakan. Itu small step system itu sendiri yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Jadi sebagai relawan Bimba itu harus bisa memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak gitu. Jadi ini berkaitan dengan fun learning gitu. Ketika si anak sudah sudah tumbuh minat belajar dan bacanya, maka step selanjutnya yaitu small step system. Itu belajar yang dilakukan secara bertahap yang harus relawan lakukan gitu. Lalu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu mengapa relawan Bimba AYU/EO diwajibkan pertanyaan yang keempat, mengapa Bimba AYU/EO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Jawabannya yaitu karena motivator atau relawan Bimba itu berperan untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak supaya anak itu bisa semangat belajarnya. Selain itu, tujuan dari penerapan metode individual system itu yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, yaitu small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Hubungan antara bahagia dengan fun learning itu saling berkaitan, karena dalam metode fun learning itu menciptakan kebahagiaan. Lalu pertanyaan yang ke-6, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Yaitu apa sih hubungannya? Bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Sangat berhubungan antara metode Bimba dengan minat belajar, karena dalam metode Bimba itu sendiri kan ada tahapan-tahapannya dari fun learning, terutama fun learning ya, urutannya fun learning
small step system, lalu individual system. Nah, dari fun learning ini anak akan tumbuh minat belajarnya. Dari metode fun learning ini anak akan tumbuh minat belajarnya gitu. Maka hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar itu sangat berkaitan, sangat mempengaruhi. Lalu pertanyaan yang ke-7, di antara ketiga metode utama Bimba mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Yang harus kita capai terlebih dahulu itu fun learning. Karena kenapa gitu kan? Kenapa harus fun learning dulu? Karena kita harus menciptakan kita harus membuat atau menumbuhkan minat belajar anak dulu gitu. Tidak bisa langsung ke tahap selanjutnya ketika anak belum menumbuhkan minat belajarnya, karena kan menumbuhkan minat dengan paksaan itu berbeda ya, suatu jalur yang berbeda gitu. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah diterapkan. Lalu berikan contoh konkretnya. Contohnya misalkan dalam psikologi pendidikan kehidupan sehari-hari, misalnya kayak kan tidak diperbolehkan anak itu dipaksa ya, dituntut atau dipaksa dalam proses belajarnya. Maka yang saya lakukan yaitu dengan cara fun learning, dengan cara mencari kesukaan anak terlebih dahulu, mencari celahnya anak ini sukanya apa dulu. Ketika anak itu sudah merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan, dia sudah suka dengan apa yang dia, contohnya misalkan anak suka mewarnai dulu, maka kita ajak anak untuk mewarnai dulu gitu. Setelah anak sudah nyaman, sudah suka dengan proses mewarnai itu, maka lalu selanjutnya yaitu ke tahap small step system, yaitu bertahap. Kita tawari sambil kita tanya ini angka berapa atau ini huruf apa gitu. Maka anak secara tidak langsung di prosesnya itu tidak ada paksaan gitu, karena di awalnya itu anak sudah merasa mengerjakan kesukaannya dia gitu, atau kenyamanannya dia gitu, dia inginnya apa. Lalu pertanyaan yang ke-9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba maupun di lingkungan keluarga. Pengalaman saya saat menerapkan metode Bimba itu sangat nyaman, sangat enak, dan bahagia tentunya ya. Bahagia karena memudahkan, karena dalam prosesnya karena tidak ada paksaan, maka itu memudahkan saya sebagai motivator dan memudahkan anak juga, memberi kenyamanan saya ketika membimbakan dan memberi kenyamanan anak juga ketika dibimbakan gitu. Di lingkungan keluarga pun jadi tidak ada paksaan terhadap anak-anak usia dini untuk belajar, karena proses awalnya dimulai dari fun learning dulu. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampak yang dirasakannya itu pasti akan kesulitannya, sebagai relawan akan kesulitan untuk mengaplikasikannya, akan kesulitan untuk menerapkannya gitu. Nah, selain itu juga anak juga akan merasakan bebannya gitu kalau tidak mengaplikasikan metode, begitupun dengan relawannya gitu kan. Terus bisa jadi bosan juga gitu. Terus kami pun relawannya bisa menjadi malas untuk membimbakan, dan untuk anaknya juga bisa menjadi tidak suka untuk belajar. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.